Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wijdastari, NPM 2017-01-5036 dari kelas R7A. Hari ini kita akan mempelajari tentang belajar kelompok yang efektif. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang belajar kelompok yang efektif. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pengertian belajar kelompok, tujuan dari belajar kelompok, manfaat dari belajar kelompok, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belajar kelompok. Nah, Ibu harap selama pembelajaran berlangsung, kalian aktif dalam menanyakan mengenai materi pada hari ini. Kalian juga harus memperhatikan selama pembelajaran berlangsung. Nah, kita akan melakukan pembelajaran selama 30 menit ke depan. Nah, selama 30 menit ke depan, Ibu harap kalian hanya fokus kepada materi yang Ibu ajarkan ya, agar tidak tercampur dengan pemikiran-pemikiran lain. Dan kalian juga akan jadi tahu tentang belajar kelompok yang efektif. Dan kalian pasti menanyakan apa sih tujuan dari mempelajari materi ini. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari materi ini, yaitu agar kalian menjadi tahu mengenai manfaat dari belajar kelompok itu seperti apa. Dan juga banyak dari kalian yang lebih senang belajar sendiri ketimbang belajar kelompok. Dan karena lebih nyaman sendiri. Padahal dalam belajar kelompok itu banyak sekali hal-hal yang menguntungkan untuk diri kita. Contohnya, dalam belajar kelompok itu ada banyak sekali pemikiran dari yang lain. Jika ada satu hal, misalkan contohnya ada satu pokok soal yang kalian tidak tahu. Nah, dalam belajar kelompok itu kalian bisa menanyakan kepada teman kalian. Terus begitupun juga sebaliknya. Kita akan mengumpulkan pendapat-pendapat dari teman-teman. Dan nanti kita akan mempersatukan pendapat itu menjadi suatu jawaban. Nah, beda ketika kalian belajar sendiri. Ketika kalian tidak mengetahui akan hal tertentu, misalkan soal yang kalian tidak ketahui, maka kalian akan selamanya tidak tahu. Dan itulah pentingnya belajar bersama atau belajar kelompok untuk menyaring pendapat-pendapat dari teman-teman kalian, dan juga kalian jadi belajar tentang mengeluarkan pendapat, dan kalian akan lebih percaya diri tentang berbicara di depan orang banyak. Nah, sebelum kalian berbicara di depan orang banyak, maka kalian harus belajar terlebih dahulu di kelompok terkecil. Misalkan belajar kelompok. Nah, pasti kalian bertanya-tanya mengenai apa sih pengertian belajar kelompok itu. Terlebih jika ada dari kalian yang tidak menginginkan untuk belajar kelompok. Pasti ada dari kalian yang menanyakan, apa sih belajar kelompok itu, Bu?
karena kalian itu sudah nyaman belajar sendiri dan kalian berpikiran bahwa belajar kelompok itu hanya akan memperlama atau mempersulit karena banyak orang pasti banyak perbedaan pendapat seperti itu. Nah, untuk lebih kalian lebih tahu tentang tujuan dari belajar kelompok itu, maka kita akan mempelajarinya dan eh, akan mempelajari satu persatu mengenai pengertian, tujuan, manfaat dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama belajar kelompok agar tujuan yang kalian inginkan bisa tercapai. Langsung saja yaitu kita ke materi yang pertama tentang pengertian dari belajar kelompok itu sendiri. Nah, pengertian dari belajar kelompok menurut Mujiono yaitu metode belajar kelompok dapat diartikan sebuah format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam suatu kelompok guna untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-sama. Nah, jadi belajar kelompok adalah kegiatan belajar dalam kelompok dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Contohnya, ketika kalian belajar kelompok tentang untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, kalian bisa saling mengeluarkan pendapat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Setelah kalian mengeluarkan pendapat masing-masing, kalian bisa menarik kesimpulan dan itu bisa menjadi jawaban untuk menyelesaikan tugas kalian. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari belajar kelompok. Tujuan dari belajar kelompok adalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis dalam memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi, meninggikan rasa percaya diri terhadap kemampuan siswa. Selain itu juga belajar kelompok bertujuan agar siswa dapat memahami dan menghargai orang lain. Nah, jadi ketika belajar kelompok berlangsung, kalian dapat menghargai dengan mendengarkan pendapat teman-teman kalian. Ketika satu dari kalian melakukan pendapat, maka di antara yang lain itu mendengarkan pendapat dari teman kalian. Dan juga kalian memahami atau mendapatkan informasi baru mengenai suatu masalah melalui pendapat dari teman kalian. Nah, pasti dari kalian, dari kelompok kalian itu pemikiran itu tidak akan sama. Nah, seperti ada yang mengatakan bahwa banyak kepala yaitu banyak pemikiran. Nah, seperti itu. Ketika kalian belajar kelompok, pasti banyak sekali informasi-informasi baru yang akan kalian dapatkan. Jadi, itulah tujuan untuk belajar kelompok, untuk memahami dan menghargai orang lain. Nah, kalian juga dapat lebih menghargai pendapat orang lain dan juga mendengarkan pendapat orang lain. Dan tentu untuk mendapatkan informasi baru. Nah, selain tujuan, ada juga manfaat yang bisa diambil dari belajar kelompok. Juga manfaat yang bisa kalian ambil dari belajar kelompok. Banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan selama belajar kelompok. Yang pertama yaitu dalam membentuk sebuah kelompok dapat memotivasi semangat belajar antara yang satu dengan yang lainnya. Misalkan kalian dalam belajar kelompok itu ada teman kalian yang tidak bersemangat atau kurang motivasi belajarnya. Nah, ketika melihat temannya mengeluarkan pendapat, itu pasti akan meningkatkan motivasi. Nah, kalian pasti berpikir, nah kalau itu aja teman yang lain saja bisa, masa saya tidak bisa, seperti itu. Jadi, ketika belajar kelompok, itu akan meningkatkan motivasi semangat belajar antara satu dengan yang lainnya. Manfaat yang kedua yaitu saling berbagi informasi dan pengetahuan antara teman. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya ketika belajar kelompok berlangsung, pasti kalian akan
mengetahui informasi-informasi baru dari teman-teman kalian. Kalian akan mengetahui lebih banyak informasi yang belum kalian dapatkan sebelumnya atau belum kalian ketahui sebelumnya. Manfaat yang ketiga yaitu membangun komunikasi timbal balik dengan adanya diskusi. Nah, selama kalian melakukan belajar kelompok, maka akan adanya komunikasi timbal balik, yakni mengenai permasalahan yang sedang kalian diskusikan. Yang keempat yaitu meringankan tugas yang diberikan karena dikerjakan bersama. Nah, di sini kalian bisa membedakan di mana ketika kalian mengerjakan tugas sendiri dengan menyelesaikan tugas bersama kelompok. Pasti akan lebih cepat bila dikerjakan secara bersama atau dengan belajar kelompok. Nah, manfaat yang kelima yaitu mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa dalam menanggapi suatu permasalahan. Nah, ketika kalian sudah terbiasa dalam belajar kelompok itu mengeluarkan pendapat, maka pada kemudian hari ketika kalian dimintai untuk mengeluarkan pendapat, itu kalian akan lebih optimal atau lebih maksimal dalam menanggapi suatu masalah tersebut. Manfaat yang keenam yaitu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan bersosialisasi di luar sekolah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya dalam belajar kelompok itu akan lebih mempermudah dalam menyelesaikan tugas daripada mengerjakan tugas itu secara mandiri atau sendiri. Dan ketika kalian sudah terbiasa belajar kelompok, maka ketika berada di luar, kalian berada di luar sekolah, kalian akan tetap saling bersosialisasi atau saling berteman dekat, seperti itu. Selanjutnya, manfaat yang ketujuh yaitu belajar lebih menyenangkan karena dikerjakan secara berkelompok. Nah, ketika kalian belajar berkelompok, maka itu akan lebih menyenangkan karena kalian dapat berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya dan membicarakan suatu hal-hal yang menyenangkan untuk menghibur selama belajar kelompok berlangsung. Berbeda dengan ketika kalian belajar sendiri, maka ketika kalian jenuh, kalian tidak ada teman untuk mengobrol. Nah, manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas kepribadian seperti adanya kerjasama, toleransi, berpikir kritis, dan disiplin. Nah, ketika belajar kelompok, maka itu akan meningkatkan kualitas kepribadian, yakni kita lebih percaya diri dalam melakukan pendapat di depan umum, dan juga kita akan mengetahui lebih banyak informasi-informasi dengan adanya belajar kelompok. Dengan adanya kerjasama, toleransi, dan berpikir kritis, dan disiplin, maka itu juga dapat meningkatkan kualitas kepribadian, yakni kita dapat lebih berbeda sebelum kita belajar kelompok dan sesudah kita belajar kelompok. Nah, itu tadi pengertian belajar kelompok, tujuan dari belajar kelompok, dan manfaat dari belajar kelompok. Ibu harapkan kalian dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang belajar kelompok yang efisien. Ada berbagai cara untuk kita dapat belajar kelompok yang efisien. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, dalam belajar kelompok yang efisien, yang pertama yaitu pilih teman yang paling cocok untuk bergabung dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dengan anggota yang tidak terlalu banyak, maka diharapkan lebih fokus dalam berdiskusi. Nah, dalam belajar kelompok juga kalian perlu perhatikan anggotanya. Misalkan anggota kalian terlalu banyak, maka kalian tidak akan fokus untuk belajar. Yang kalian dapatkan hanya bercerita dan bermain.
maka hal ini sangat perlu diperhatikan, di mana kalian hanya perlu belajar kelompok itu hanya sampai 3-5 orang. Nah, yang kedua yaitu tentukan dan sepakati bersama kapan, di mana, dan apa yang akan dibahas, serta apa yang perlu disiapkan untuk belajar kelompok. Nah, hal ini penting agar semua anggota dapat mempersiapkan diri akan materi yang akan didiskusikan. Nah, sebelum kalian belajar kelompok, maka kalian perlu kesepakatan bersama mengenai tempat di mana kalian akan melakukan belajar kelompok, dan materi apa yang akan kalian bahas selama belajar kelompok. Agar kalian perlu mempersiapkan materinya terlebih dahulu. Untuk ketika kalian belajar kelompok, maka kalian sudah persiapkan terlebih dahulu materi yang akan kalian bahas selama belajar kelompok. Nah, yang ketiga yaitu setelah berkumpul secara bergilir, tetapkan siapa pimpinan kelompok yang akan mengatur diskusi dan siapa penulis yang akan mencatat hasil diskusi. Nah, hal ini juga penting, di mana kalian perlu suatu ketua kelompok. Kalian pilih ketua kelompok, dan ketua kelompok itu tugasnya untuk mengatur diskusi. Dan juga selain memilih ketua kelompok, kalian juga menunjuk siapa yang akan mencatat hasil diskusi. Nah, yang biasa disebut dengan sekretaris, ya, dimana tugasnya untuk mencatat poin-poin yang sudah kalian poin-poin hasil diskusi yang sudah kalian dapatkan selama belajar kelompok berlangsung. Nah, yang keempat yaitu ciptakan suasana belajar yang serius tapi santai. Nah, ketika kalian belajar kelompok, maka suasana belajar kelompok juga perlu kalian perhatikan. Kalian harus memilih ketika kalian belajar untuk serius tapi santai, maka diharapkan kalian tidak terlalu fokus banget kepada materi, dan juga tidak terlalu bermain-main dalam belajar kelompok. Yang kelima yaitu rumuskan pertanyaan atau permasalahan yang akan dipecahkan bersama dan batasi ruang lingkupnya agar pembahasannya tidak menyimpang. Nah, selama belajar kelompok, kalian perlu merumuskan pertanyaan atau permasalahan yang akan kalian pecahkan bersama, yakni kalian perlu tentukan terlebih dahulu permasalahannya mengenai apa, dan juga permasalahan tersebut akan kalian pecahkan bersama. Dan juga kalian perlu batasi ruang lingkupnya agar pembahasannya tidak menyimpang. Nah, pembahasan tidak menyimpang ini artinya kalian perlu membahasnya di ruang lingkup tentu saja, tidak menyebar ke ruang lingkup yang lain. Yang keenam yaitu bahas dan pecahkan setiap persoalan satu persatu sampai tuntas. Berikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berpendapat, lalu kaji bersama manakah yang paling tepat. Nah, ketika kalian belajar bersama, maka kalian perlu mengeluarkan pendapat satu persatu. Di dalam belajar kelompok pasti pendapat kalian akan berbeda-beda. Nah, hal ini perlu dibahas dan dipecahkan bersama. Dan juga kalian tidak boleh egois, dalam artian kalian harus memberikan kesempatan ke yang lain untuk mengeluarkan pendapatnya. Lalu ketika sudah berpendapat semua, kalian bisa kaji bersama dan menarik kesimpulan pembahasan tersebut. Yang ketujuh yaitu bila terdapat persoalan yang tidak dapat dipecahkan atau tidak ada kesempatan antar anggota, tangguhkan saja kemudian minta pendapat dulu, lanjutkan ke persoalan yang lain. Nah, ketika kalian tidak ada yang mengetahui tentang hal tertentu
dalam kelompok kalian, kalian bisa tulis dan kemudian kalian nanti akan menanyakan kepada guru kalian. Dan ketika kalian sudah menanyakan kepada guru kalian akan membahasnya di pertemuan yang selanjutnya. Agar kalian tidak memiliki pemahaman yang salah. Maka ketika kalian tidak mengetahui tentang suatu hal, kalian perlu didiskusikan kepada guru atau orang yang lebih tahu mengenai hal tersebut. Yang kedelapan yaitu kesimpulan hasil diskusi dicatat penulis lalu dibagikan kepada anggota kelompok untuk dipelajari lebih lanjut di rumah masing-masing. Nah, ketika kalian sudah selesai belajar kelompok, maka ada poin-poin yang sudah dicatat, dan ketika poin-poin yang sudah dicatat itu ketua dari kelompok itu membagikan kepada anggota yang lain untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, itu tadi cara mengenai belajar kelompok yang efisien. Ibu harapkan kalian dapat memahaminya dengan baik agar kalian dapat mengerti tentang belajar kelompok yang efisien itu seperti apa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belajar kelompok. Yang perlu diperhatikan dalam belajar kelompok, yang pertama yaitu pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok biasanya dipilih oleh bimbingan wali kelas, guru mata pelajaran, atau siswa itu sendiri yang memilih anggota kelompoknya. Nah, besarnya anggota kelompok ini biasanya terdiri dari 3 atau 5 orang. Karena bila anggota kelompok terlalu banyak, maka akan merubah fungsi dari belajar kelompok itu sendiri. Dan fungsi belajar kelompoknya akan berubah menjadi arena bergosip, tidak untuk belajar lagi. Nah, contohnya ketika anggota kelompok terlalu banyak, maka yang mengerjakan tugas hanya 1 atau 2 orang saja. Selebihnya anggota kelompok itu akan mengobrol sendiri dan tidak membantu anggota yang sedang bekerja mengerjakan tugas. Nah, dalam pembentukan kelompok juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu jarak antar rumah dengan tempat belajar. Nah, jarak dari rumah ke tempat belajar juga perlu diperhatikan. Karena kita dapat melihat bila jaraknya terlalu jauh, maka sebelum belajar kelompok, anggota tersebut akan merasa capek terlebih dahulu. Maka itu akan membuat anggota kelompok itu menjadi tidak fokus. Yang kedua yaitu kemampuan anggota. Nah, setiap anggota juga harus memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Terlebih ketika ada suatu tugas, maka ada satu anggota yang perlu mempunyai kemampuan lebih untuk membagikan ke anggota yang lain. Yang ketiga yaitu kualitas anggota. Nah, kualitas anggota juga perlu diperhatikan dalam anggota kelompok, di mana kualitas anggotanya dapat diperhatikan. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Nah, dalam anggota kelompok juga harus secara silang, yakni anggotanya harus ada laki-laki dan perempuan, tidak hanya perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan perempuan, agar untuk memiliki variasi sendiri. Setelah pembentukan anggota kelompok perlu memberikan nama pada kelompoknya agar untuk memberikan semangat selama belajar kelompok berlangsung. Nah, nama-nama kelompok itu bisa berupa dari singkatan-singkatan kata. Contohnya, misalkan kelompok kalian diberi nama Cleopatra. Nah, artinya itu klubnya orang patuh dan terampil. Nah, dalam menamai nama juga untuk memotivasi. Nah, setelah kalian menetapkan nama kelompok kalian juga perlu memiliki aturan-aturan, di mana aturan ini ditetapkan untuk tata tertib anggota kelompok.
kalian bisa menetapkan aturan yang berkaitan dengan kedisiplinan, kerapian, dan kesopanan anggota kelompok. Nah, Ibu akan memberikan contoh mengenai aturan-aturan yang bisa kalian terapkan pada anggota kelompok kalian. Yang pertama yaitu semua anggota kelompok harus selalu rapi atau berpenampilan rapi. Hal ini agar membuat kalian menjadi lebih disiplin dalam berpakaian dan memiliki kerajinan. Contoh yang kedua yaitu semua anggota kelompok harus saling menjaga kekompakan. Nah, ketika anggota kelompok kalian kompak, maka kalian akan semangat dalam belajar. Berbeda dengan ketika ada anggota kelompok kalian yang tidak kompak, maka itu akan berpengaruh ke pembelajaran kelompok kalian. Nah, selain aturan juga kalian perlu melengkapinya dengan sanksi. Misalkan ada anggota kelompok kalian yang tidak menaati aturan tersebut, maka kalian perlu diberikan sanksi kepada anggota itu agar anggota itu selanjutnya akan menjadi disiplin lagi ke depannya. Nah, kalian juga dalam catatan kalian menghindari sanksi hukuman fisik, yang dimana hukuman fisik itu tidak bersifat mendidik. Nah, kalian dapat menggantinya dengan sanksi yang lebih kreatif dan mendidik. Yang bila sanksi itu diterapkan justru bisa menambah kekompakan kalian dan keakraban kalian. Nah, contohnya ketika ada anggota kelompok kalian yang tidak menaati peraturan, maka kalian akan menghukumnya dengan membawa makanan ringan saat pertemuan kelompok, membersihkan kursi atau meja setelah belajar kelompok, atau menggantikan kerja piket, yakni untuk melatih anggota tersebut menjadi lebih disiplin ke depannya dan menghindari sanksi tersebut. Nah, hal yang perlu perhatikan yang kedua yaitu tempat belajar. Tempat penyelenggaraan belajar kelompok diantaranya yang pertama yaitu satu rumah anggota dengan diatur bergiliran. Nah, kalian bisa selama belajar kelompok itu bergilir. Contohnya ketika minggu pertama belajar kelompok berada di rumah B, maka minggu kedepannya kalian bisa belajar kelompok di rumah B. Nah, begitupun seterusnya. Yang kedua yaitu di ruang kelas pada sore hari. Nah, ketika kalian tidak mau belajar di rumah anggota, maka kalian juga bisa belajar di sekolah dengan catatan setelah pulang sekolah atau pada sore hari dan di ruang kelas. Yang ketiga yaitu di tempat lain. Ya, misalkan kalian bosan belajar di rumah atau di kelas saja, kalian bisa menggantinya di tempat lain dengan syarat tempat itu memenuhi persyaratan, yakni meja dan kursi dan penerangan, dan itu akan membuat kalian menjadi nyaman belajar kelompok di tempat tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketiga yaitu persiapan belajar. Nah, agar belajar kelompok itu bermanfaat, setiap anggota kelompok wajib menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat pembelajaran. Bahan yang dapat disiapkan yaitu soal-soal yang akan diselesaikan, yakni pekerjaan rumah atau PR. Selanjutnya tugas-tugas yang akan dilaporkan hasilnya, dan sebagainya. Dan juga kalian perlu mempersiapkan alat-alat dan sumber pembelajaran seperti referensi buku untuk menyelesaikan tugas kalian, dan juga kamus, yakni untuk membantu mengerjakan tugas pekerjaan rumah kalian. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang keempat yaitu pengantar bicara. Nah,
Seperti yang sudah dijelaskan seperti awal, 8 cara belajar yang efisien, yakni kalian sudah menetapkan ketua kelompok kalian untuk itu untuk mengatur jalannya belajar kelompok. Dan juga ketua kelompok itu perlu menyebutkan apa-apa yang perlu dibahas selama belajar kelompok berlangsung, agar belajar kelompok ini tidak menyimpang atau tidak keluar dari jalur belajar kelompok. Nah, hal yang perlu diperhatikan yang kelima yaitu waktu belajar. Nah, kalian perlu menetapkan waktu belajar kalian, yakni kalian bisa menetapkan kelompok belajar selama 1 jam. Dan kalian memilih selama 15 menit itu untuk beristirahat atau untuk bercerita. Karena ketika kalian mengambil waktu istirahat terlalu banyak, dikhawatirkan kalian terlalu banyak untuk mengobrol dan tidak fokus kepada materi pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan ke-6 yaitu cara pelaksanaannya. Nah, cara untuk membangkitkan kelompok belajar itu yang pertama, membahas dan menyelesaikan tugas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa ketika belajar kelompok itu perlu adanya tujuan, yakni ketika kalian memiliki tujuan, maka kalian akan fokus untuk menyelesaikan tugas. Nah, seperti ketika kalian tujuannya untuk membahas dan menyelesaikan soal, maka kalian juga harus fokus dalam membahas dan menyelesaikan soal tersebut agar tujuan yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Yang kedua yaitu tanya jawab. Nah, dalam belajar kelompok juga melatih tanya jawab, yang dimana ketika teman satu bertanya, maka teman yang lain juga perlu menjawab pertanyaan dari temannya tersebut agar kalian bisa saling memberikan informasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu memahami kata dan istilah yang cukup kompleks. Nah, kalian perlu belajar tentang hal yang meluas, tidak hanya satu hal saja. Yang keempat yaitu mencatat pertanyaan untuk diajukan kepada guru di kelas. Nah, ketika ada suatu pembahasan yang kelompok kalian tidak ketahui, maka kalian perlu dicatat saja. Dan ketika ada pembelajaran di sekolah, kalian bisa menanyakan kepada guru mata pelajaran kalian. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan selama belajar kelompok berlangsung. Nah, gimana kalian bisa tahu kan mengenai belajar kelompok yang efisien dan efektif? Dimana kalian juga perlu memperhatikan hal-hal yang harus kalian perhatikan selama belajar kelompok berlangsung agar belajar kelompok itu dapat bermanfaat dan juga bisa merubah pandangan kalian mengenai belajar kelompok itu tidak menyenangkan dan akan membosankan. Justru malah ketika kalian belajar kelompok itu akan lebih memberikan kalian semangat karena kalian memiliki teman untuk saling meluarkan pendapat. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu menutup pada pertemuan kali ini, Ibu ingin menanyakan mengenai kesimpulan materi tentang belajar kelompok yang efektif pada hari ini, yaitu kesimpulannya belajar kelompok itu sangat menyenangkan dan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil selama kita melaksanakannya dengan baik dan benar. Belajar kelompok juga perlu adanya hal-hal yang perlu diperhatikan selama belajar kelompok agar belajar kelompok itu dapat memiliki manfaat dan menghasilkan tujuan yang baik. Selama kita mengetahui cara-cara dan juga hal yang perlu diperhatikan, maka kita akan melaksanakan belajar kelompok itu dengan baik juga. Dan juga kita dapat
mendapatkan manfaat yang kita dapatkan selama belajar kelompok, yakni kita dapat mengetahui lebih banyak mengenai informasi-informasi yang baru yang kita ketahui, yang belum kita ketahui sebelumnya. Ibu harapkan kalian dapat memahami materi pembelajaran pada hari ini dengan baik, agar kalian dapat memiliki pemahaman yang baru mengenai belajar kelompok yang efektif ini. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan Ibu dengan baik dan juga mengeluarkan pendapatnya. Sebelum Ibu tutup, maka kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama, yakni berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video tentang belajar kelompok yang efektif. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.